Semakin hari, kebutuhan hidup semakin meningkat. Dan gengsi juga tentu semakin meningkat pula. Sama seperti yang sedang kurasain. Tinggal dan hidup di Jakarta dari kecil membuatku seolah menjadi wanita yang kuat, tahan banting dalam hal cari uang. Boro-boro untuk biaya kuliah. Untuk makan sehari-hari aja, mama papa kesulitan. Padahal di usiaku yang saat itu, remaja, mau gak mau harus mengikuti gaya dan tren seperti teman-temanku. Mereka memiliki handphone terbaru, pakaian branded, bisa pergi jalan-jalan keluar kota dan keluar negeri. Sedangkan aku, setelah lulus SMA, aku memutuskan kerja jadi seorang SPG rokok. Dan mama papa diam saja melihat anaknya kerja, memamerkan lekuk badannya dan digoda banyak lelaki. Ya, kalian tahulah laki-laki hidung belang. Papa sudah 6 tahun ini sakit stroke, sedangkan mama hanya mengandalkan jadi tukang masak di rumah tetangga-tetangga kalau ada hajatan. Kalau nggak ada hajatan, ya udah nggak kerja lagi. Aku juga nggak bisa nyalahin mama papa. Mama hanya lulusan SD dan tenaga fisik hanya satu-satunya yang dia punya untuk cari uang. Sedangkan papa, walaupun sempat jadi karyawan di sebuah perusahaan swasta di Jakarta, papa udah nggak ada sedikit pun tabungan jaminan pensiun. Semuanya sudah habis ludes untuk berobat. Aku sebagai anak pertama yang gak bisa tinggal diam melihat orang tuaku dalam keadaan seperti ini. 3 di antaranya masih sekolah dan 1 masih balita. Dengan hanya mengandalkan penghasilan dari menjadi SPG rokok, aku gak bisa mencukupi keluargaku. Tapi ya bagaimana, hanya aku tulang punggung keluargaku saat ini. Setiap hari, aku berangkat kerja mulai jam 11 siang dan pulang malam hari, bahkan dini hari. Tidak sedikit bapak-bapak yang berjaga di pos ronda membicarakanku ketika melihat aku pulang dengan rok terusan yang press body, dengan dandanan yang super tebal. Terkadang pagi-pagi mama curhat denganku di kamar. Dia cerita kalau ibu-ibu ada yang ngomongin aku waktu lagi kumpul arisan. Mama memergoki mereka yang sedang bergunjing. Ya gak apa-apa jadi SPG, yang penting kan halal. Gak cuma bisanya ngehabisin harta orang tuanya aja. Kata mama waktu itu kepada ibu-ibu itu. Aku hanya diam dan terharu mendengar cerita mama. Mana mungkin seorang mama hanya tinggal diam melihat anaknya dicap negatif sama orang-orang. Mana mungkin seorang mama hanya tinggal diam kalau anaknya jadi bahan gunjingan di mana-mana. Aku memeluk mama dan menangis. Mama menangis juga. Adegan drama ini seringkali aku dan mama alami. Bagaimana tidak, hanya kami berdua yang saat ini bisa bertukar rasa. Papa hanya diam saja terbaring sepanjang hari di tempat tidur. Sedangkan adik-adik belum cukup mengerti dengan masalah seperti ini. Setiap hari aku kerja di jalanan dengan pakaian seksi dan make up tebal. Tugasku ya tentu merayu laki-laki untuk membeli produk rokok yang aku jual. Dari yang awalnya gak mau beli karena udah berhenti merokok, jadi mau beli dengan syarat minta nomor handphoneku. Dari yang awalnya gak mau beli karena bukan merek rokok itu yang biasanya dia pakai, jadi mau beli dengan syarat aku harus menemani dia ngopi hari ini. Dan berbagai modus tetek bengek lainnya. Hal ini lumrah aku alami setiap harinya. Dari puluhan karakter pria yang aku temui selama ini, sudah tidak terhitung yang merayuku untuk ngajak tidur, dalam tanda kutip menganggapku seorang pelacur. Aku tidak tersinggung akan hal itu, karena aku tahu bahwa kerjaan yang sedang aku jalani saat ini memang rentan dicap seperti itu. Bahkan aku sudah tahu resikonya sedari awal saat aku memutuskan terjun untuk menjadi SPG. Bukan hanya itu saja, mereka juga kerap kali main fisik denganku, seperti mencolek pantatku, mengelus tanganku, sampai merangkul pinggangku. Kalau hal ini terjadi, supervisorku yang biasanya hanya memantau dari kejauhan, langsung mendekati untuk menolongku. Demi Tuhan, selama aku hidup hingga detik ini, aku tidak pernah sekalipun menjajakan tubuhku untuk pria-pria hidung belang. Seringkali aku mendapat cibiran dari teman-teman seprofesiku,
bahwa aku wanita yang kuno, karena hanya aku yang benar-benar masih perawan di antara mereka. Mungkin ini yang dinamakan Jakarta keras. Seperti kata orang-orang bilang, bagiku menjadi SPG itu bukan suatu kebanggaan. Ini sebuah paksaan dalam hidup. Apalagi menjadi seorang pelacur, bukan sama sekali bentuk pencapaian. Tapi semuanya itu mendadak berubah saat aku bertemu dengan Ricky, seorang manajer di sebuah perusahaan swasta besar di bilangan Sudirman, Jakarta Pusat. Waktu itu kita bertemu di kafe dekat kantornya. Dia hanya seorang diri. Seperti biasa, aku menawarkan produk rokokku kepadanya. Saat aku melihatnya, entah kenapa rasanya berbeda ketika aku menawarkan kepada pria-pria lain. Dia menjulurkan tangannya dan aku merespon. Ricky, Reni. Wah, kita sama-sama R ya. Jodoh nih kita. Oke, aku beli semuanya. Tapi besok malam jam 7 kita ketemu di sini. Oke? Saat itu seperti terasa berlalu dengan cepat. Ricky benar-benar membeli semua rokok tanpa main fisik denganku ataupun melemparkan rayuan gombal murahan. Mungkin hari itu aku terlalu terbuai dengan ketampanannya. Keesokan harinya, aku benar-benar mendatangi Ricky di tempat yang sama saat pertama kali kita bertemu. Kapan lagi diajak ngopi sama pria tampan dan sopan seperti dia? Hari itu aku izin dengan supervisor. Aku bilang sedang gak enak badan. Aku berkali-kali melihat outfitku, takut salah pilih kostum. Walaupun aku cuma lulusan SMA, jangan salah, aku punya selera fashion yang bagus. Tiap hari aku selalu melihat Pinterest untuk belajar memadupadankan style. Gak lama, dia datang dan meminta maaf denganku karena telat. Terjebak macet katanya. Memang sih, saat itu adalah Sabtu malam, dan daerah Jakarta Pusat memang daerah rawan kemacetan. Gak apa-apa, kataku. Lalu dia menawarkan untuk keliling kafe dan hotel di tempat kita ketemu saat itu. Kafe yang kita datangi ini memang jadi satu bangunan dengan hotel. Dan ternyata dia adalah cucu dari sang empunya hotel dan kafe ini. Ya Tuhan, kenapa masih kerja di perusahaan lain kalau kamu sendiri aja punya bisnis sebesar ini? Bukan punya aku ya, punya Eyang. Tapi kan kamu sekarang yang ngelola. Itu cuma amanat. Aku mengangguk saja setiap kali dia menjawab dengan jawaban-jawaban berbobotnya. Kami berjalan 1 jam membicarakan ini itu. Bagaimana bisa seorang Reni yang hanya SPG rokok bertemu dengan pria tampan konglomerat yang sangat rendah hati seperti dia. Kalaupun aku punya uang, aku juga sepertinya akan pikir 2 kali untuk menginap di hotel ini, karena memang sangat mahal. Lalu dia menawarkan aku untuk masuk ke salah satu kamar hotel. Entah kenapa saat itu aku sama sekali tidak terpikirkan kalau dia akan berbuat macam-macam denganku. Bagi dia, mana mungkin sih aku levelnya? Kemudian kami berdua masuk di salah satu kamar hotel. Dia menjelaskan banyak hal, mulai dari ornamen hotel, fasilitas, best view di setiap kamar, hingga pemilihan aroma pengharum di setiap ruangan. Di hotel itu ada beberapa kamar dengan menggunakan nama bunga, dari jasmine, rose, azalea, edelweiss, lotus, dan masih banyak lagi. Kami cerita hingga hal pribadi, salah satunya tentang keluargaku. Ricky mendengarkan setiap ceritaku tanpa sedikit pun menghakimi. Mungkin bagi dia, aku satu-satunya orang termenyedihkan yang selama ini dia temui. Ricky berdiri di depan jendela, sedangkan aku duduk di kasur. Aku pun menjelaskan kepadanya bahwa aku sedikit pun gak pernah menjual diriku kepada siapapun seperti yang orang-orang pikirkan. Ricky tersenyum saat itu. Aku tahu kok, bahkan sejak awal kita ketemu, katanya. Ricky mendekatiku di kasur, dia memelukku dan mencium bibirku. Dan anehnya saat itu, aku benar-benar menikmati. Dia memberikanku penawaran untuk menjadi asisten pribadinya ketika sedang tidak bekerja. Kapanpun dia membutuhkan aku harus selalu ada. Salah satunya perihal seks. Dan dia akan menggajiku setiap bulan dengan nominal yang sangat besar. Saat itu aku bingung. Bukankah sama aja aku menjual diriku kepada pria yang bukan suamiku? Tapi di satu sisi, aku butuh uang untuk pengobatan papa.
Aku tidak bisa memberi kepastian Ricky malam itu. Anehnya, aku tidak merasa tersinggung dengan tawaran Ricky. Bahkan saat aku memutuskan untuk pulang, Ricky dengan senang hati mengantarku ke rumah dan sedikit pun dia tidak melakukan pelecehan kepadaku. Setiap malam, aku memikirkan tawaran itu. Aku memperpanjang izinku kepada supervisor, badanku benar-benar demam. Mungkin ini karma akibat aku berbohong. Tiba-tiba mama masuk ke kamar dan dia duduk di kasurku sambil bawa 3 kartu SPP adik-adikku, Kania, Sasi, dan Devan. Aku tahu maksud pembicaraan mama. Di hari itu, aku mengirimkan pesan singkat kepada Ricky dan bilang bahwa aku setuju dengan penawaran yang diberikannya. Sejak hari itu, aku memutuskan untuk keluar dari pekerjaanku sebagai SPG. Awalnya, supervisor meminta aku untuk tetap bekerja dengan penawaran gaji yang lebih. Tapi, aku tetap menolak. Tekadku sudah bulat, dan aku bosan dengan kemiskinan. Sekarang, aku menjadi Renita Ambarsari, seorang personal asisten Ricky Wardana. Aku selalu bersamanya dimanapun dia berada. Saat acara non-formal, salah satunya urusan ranjang. Hingga hari ini, aku dan Ricky tidak ada status pacaran. Ricky berkali-kali bercerita bahwa keluarganya sangat mengatur hubungan asmara Ricky. Contohnya dalam menentukan bibit bebet bobot. Yang pasti, aku tidak ada dalam kategori itu. Entah Ricky melakukan ini kepadaku atas dasar cinta, kasihan, atau hanya keinginan saja, aku gak peduli. Yang aku pikirkan saat ini hanya mama, papa, dan adik-adikku. Melihat papa sembuh dan melihat keluargaku lepas dari kata kekurangan, itu adalah bentuk kebahagiaanku. Walaupun aku harus mengorbankan diriku sendiri untuk mendapatkan itu semua. Dari kisahku ini, aku harap kalian jangan terjebak ya pada lingkaran hitam sepertiku. Aku harap kalian tumbuh di keluarga harmonis, tercukupi dari segi materi, jadi tidak perlu melakukan seperti apa yang aku lakukan. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe dan tonton video lainnya dari channel Tinta Imaji. So, thank you so much bagi kalian yang selalu dukung channel aku. Bye-bye.